Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau bahas tentang perubahan ketentuan pemutusan hubungan kerja atau PHK sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 35 tahun 2021. Nah, untuk kalian ketahui bahwa PP nomor 35 tahun 2021 ini baru saja dipublish ke publik ya. Jadi kita baru bisa akses itu kalau tidak salah hari Minggu kemarin ya, hari Minggu kemarin tanggal 20 Februari kalau saya tidak salah ya. Tanggal 20 Februari kita baru bisa akses. Tanggal 21 Februari. 21 Februari kita bisa akses. Nah, cuman yang aneh di PP 35 2021 ini ditulis diundangkannya tanggal 2 Februari ya. Jadi ada gap selama 20 harian lah ya. Kenapa kok dari 2 Februari sampai 22 Februari kok baru diundangkan. Tapi kita nggak mau bahas itu, kita mau bahas isinya. Perubahan apa saja yang terjadi terkait PHK, nah kita mau bahas itu. Nah, ini saya sudah bikin semacam tabel perbedaannya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya dan pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Jadi kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003 sebelum diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang 11 tahun 2020, PHK itu selain karena mangkir resign, terus kemudian karena habis kontraknya, pensiun, meninggal, maka wajib dilakukan bipartit terlebih dahulu. Jadi semua jenis PHK selain yang tadi mangkir resign, habis kontrak, pensiun dan meninggal, itu wajib dilakukan bipartit. Apapun alasannya ya. Entah dia melanggar peraturan perusahaan, entah dia karena sakit berkepanjangan, atau entah dia karena diduga ada tindak pidana dan sebagainya. Itu semua wajib dilakukan bipartit. Nah, tetapi yang baru di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 itu adalah ternyata PHK apapun alasannya itu cukup dengan memberitahukan kepada pegawai atau serikat pegawai jika pegawai yang di PHK itu anggota serikat ya, paling lama 14 hari kerja sebelum PHK. Jadi cukup pengusaha itu ngasih surat isinya bahwa saudara di PHK karena apa, karena kesalahan apa, alasannya apa, hak-haknya ini. Nah, nanti dari surat itu menurut PP 35 itu pekerja atau serikat pekerja itu boleh menyetujui atau tidak menyetujui. Nah, kalau tidak ada balasan, tidak ada tanggapan, maka dianggap menyetujui. Nah, setelah itu pengusaha mendaftarkan ke instansi ketenagakerjaan atas PHK tersebut. Tapi kalau pegawai menolak, maka dalam 7 hari sejak diterimanya surat itu, dia harus menyurati kepada pengusaha beserta alasan penolakannya. Nah, setelah itu dilakukan perundingan bipartit. Nah, jadi itu perbedaan yang cukup signifikan ya. Nah, mudah-mudahan perbedaan ini tidak menimbulkan masalah baru. Nanti akan muncul masalah seperti tanda terima, terus akan muncul masalah mengenai hitung-hitungan hari kerja dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan hal itu sifatnya teknis lah ya. Nah, menurut saya aturan yang baru ini lebih memudahkan pengusaha dalam melakukan PHK. Agak bertentangan dengan mekanisme yang sebelumnya di mana PHK itu memang sengaja dipersulit untuk filosofinya. Kan filosofinya adalah pengusaha, serikat pekerja atau pekerja maupun pemerintah sebisa mungkin untuk tidak melakukan PHK. Nah, tetapi dengan adanya PP ini uh, muncul kemudahan ya, muncul kemudahan untuk melakukan PHK dengan memberikan surat saja. Nah, tinggal nanti setuju atau tidaknya saja. Tidak setuju lanjut bipartit, setuju ya udah selesai. Nah, kemudian yang berubah adalah komponen dari UPH atau uang penggantian hak. Nah, kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003
UPH itu ada 4 komponen ya. Yang pertama cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Yang kedua biaya pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja pada awal bekerja ya. Yang ketiga adalah uang pengobatan dan perumahan kalau nggak salah ya, atau dihitungnya adalah 15% dari uang pesangon dan UPMK. Dan yang keempat adalah hal-hal lain yang diatur di PK atau PP atau PKB. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah dirubah, begitu pula dengan peraturan pelaksananya di PP 35. Nah, perubahannya itu menghapus 15% uang pesangon dan UPMK, selebihnya masih sama. Nah, artinya hak yang diterima pegawai semakin lebih sedikit ya dengan adanya ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja maupun aturan pelaksananya. Nah, kemudian kita mau masuk ke tabel kompensasi PHK. Nah, ini saya sudah bikin tabelnya. Mudah-mudahan bisa dibaca dan dimengerti dengan mudah ya. Nah, yang pertama hak PHK tadi sudah saya sebutkan ya bahwa komponen 15% itu hilang ya. Nah, kemudian PHK karena ditahan yang berwajib. Awalnya kalau di Undang-Undang 13 2003 dia tidak mengatur apakah tindak pidananya itu berkaitan dengan kerugian perusahaan atau tidak berkaitan. Semuanya kompensasinya sama, ya, satu kali UPMK sama UPH. Tapi di PP 35 diatur berbeda. Jika pidananya terkait dengan kerugian perusahaan, maka haknya adalah UPH plus uang pisah, ya. Tapi kalau tidak berkaitan dengan kerugian perusahaan, haknya adalah UPMK satu kali dan UPH. Ya. Kemudian PHK kesalahan berat di Undang-Undang 13 2003 dicabut oleh putusan MK. Nah, di PP 35 2021 dimunculkan sebagai tindak lanjut putusan MK dengan menyebutkan kategori alasan mendesak. Nah, itu kalian bisa cek di pasal 52 ayat 2. Jadi pengusaha bisa mem-PHK pekerja dengan kategori alasan mendesak sepanjang diatur di PK atau PP atau PKB. Nah, contoh alasan mendesak itu contohnya adalah penipuan, pencurian, penggelapan, asusila, perjudian dan sebagainya. Itu dijelaskan secara detail di penjelasan pasal 52 ayat 2. Nah, yang menarik adalah kalau pegawai melakukan hal tersebut, maka PHK-nya dapat dilakukan tanpa pemberitahuan. Ya. Nah, tiba-tiba di PHK gitu saja. Nah, ini yang agak menurut saya agak aneh lah ya. Nah, kemudian haknya apa? Haknya adalah cuman UPH dan UPMK. UPH dan uang pisah saja. Ya. Nah, selanjutnya PHK karena melanggar PK, PP atau PKB. Di aturan yang lama haknya adalah satu kali pesangon, satu UPMK dan UPH. Nah, yang membedakan di sini yang baru adalah pesangonnya cuma setengah. Ya. Terus kemudian PHK karena resign, mengundurkan diri, kemauan sendiri ya. Haknya masih sama, tidak ada perubahan. Kemudian karena perubahan status penggabungan peleburan atau perubahan kepemilikan. Nah, ini yang membedakan kalau dulu kalau pekerjanya tidak bersedia, dia dapat satu kali pesangon UPM-nya sama UPH. Kalau perusahaannya yang tidak bersedia untuk mempekerjakan pegawai, maka pegawainya dapat dua kali pesangon, satu UPMK, UPH. Nah, di PP 35 diatur itu semua hilang kalau nggak salah ya. Jadi bila pekerja nggak lanjut karena ada perubahan status dan sebagainya, haknya hanya satu kali pesangon UPMK dan UPH. Kemudian PHK karena perusahaan tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut. Sebelumnya adalah hak pegawai adalah satu kali pesangon, satu UPMK dan UPH. Terus karena PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan rugi, maka hak pegawai adalah dua kali pesangon, satu PMK dan UPH. Sedangkan di PP 35 hak pegawai menjadi separuhnya untuk pesangon ya. Seperti itu. Jadi menjadi separuhnya semua.
Nah, ini kalian bisa baca ya di sini untuk force mayor juga seperti itu. Kemudian apa namanya? Ada perusahaan pilot karena menjadi separuh juga pesangonnya. Nah, karena untuk ahli waris sebagai meninggal tidak ada perubahan, masih sama. Pensiun, nah pensiun ada perubahan ya, turun menjadi dari 2 kali pesangon menjadi 1,75. Mangkir masih sama, cuman di sini mangkir di pasal 168 Undang-Undang 13 itu disebut mangkir itu kualifikasinya mengundurkan diri. Nah, tetapi di PP 35 maupun di Undang-Undang Nomor 11, mangkir itu nggak disebut kualifikasinya apa. Jadi cuman karena mangkir gitu saja. Ya. Terus kemudian PHK karena permintaan pegawai ya sama ya, jadi separuhnya saja. Nah, yang membedakan ini ketika pengadilan memutuskan bahwa apa yang dituduhkan pekerja tidak benar. Itu dapatnya kalau di Undang-Undang 13 cuma OPH, nah kali ini dapat di pasal 35-nya OPH plus tanda pisah. Jadi ada kelebihan benefit di situ. Kemudian sakit berkepanjangan, UPMK-nya menjadi 1 kali ya, yang awalnya 2 kali, pesangonnya tetap 2 kali ya. Nah, PHK karena pengambil alihan perusahaan. Nah, ini nggak ada ya sebelumnya. Kemudian muncul ya, Anda bisa lihat hak-haknya ya. Kemudian PHK karena perusahaan melakukan efisiensi ya. Terus kemudian PHK karena PKPU yang sebelumnya tidak pernah diatur, sekarang diatur. Terus kemudian, nah ini yang menarik ini adalah kompensasi pesangon UPMK dan uang pisah. Awalnya nggak ada aturannya, artinya perusahaan harus mencadangkan sejumlah uang untuk imbalan pasca kerja. Nah, tapi yang menarik di sini di PP 35 itu bahwa kompensasi pesangon UPMK dan tanda pisah itu bisa diambil dari iuran dana pensiun pekerja ya. Jadi iuran yang dibayarkan pengusaha untuk pekerja itu bisa dijadikan sumber eh, pembayaran dari pesangon UPMK dan tanda pisah. Ya, jadi artinya perusahaan bisa semakin ngirit lah ya, seperti itu. Nah, terus yang baru lagi adalah perlakuan pada usaha mikro dan kecil yang awalnya tidak pernah ada aturannya, sekarang diatur. Nah, ini yang membedakan juga cukup menarik. Kalau dulu di RPP-nya atau draft rancangannya itu kompensasi PHK-nya minimal 50%. Tetapi ternyata setelah disahkan menjadi PP 35, kompensasinya berubah menjadi hanya sesuai kesepakatan pemberi kerja dan pekerja. Nah, ini sangat berpihak sekali pada pengusaha usaha mikro dan kecil. Kalau ini saya masih oke lah, karena memang mereka masih merintis ya, seperti itu. Nah, itu saja sekelumit perbedaan terkait dengan PHK maupun hak pegawai yang di PHK, baik yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 dibandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan PP nomor 35 tahun 2021. Nah, apapun yang sudah diatur di sini sudah diundangkan, artinya berlaku secara hukum positif di Indonesia. Jadi mulai dengan mungkin sejak diundangkan sampai dengan ke depan, inilah yang berlaku. Ya, perkara ini sesuai atau tidak, baik oleh pandangan masyarakat, pandangan pengusaha atau pandangan pekerja, itu adalah hal yang berbeda. Artinya bisa mengajukan judicial review ke MA ya kalau untuk perubahan PP-nya. Nah, tapi saya juga nggak tahu karena Undang-Undang Cipta Kerjanya juga sepertinya masih proses. Jadi percuma saja kalau mengajukan judicial review ke MA, tapi Undang-Undang 11-nya juga masih belum selesai proses judicial review-nya. Jadi pasti ditolak sih. Nah, tapi ini sudah berlaku, jadi mari kita patuhi, mari kita jalankan, tetap dengan kritis, tetap dengan hati-hati ya. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.